Suluk tentang nasab Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa itu tertolak kitab-kitab nasab, bahwa klaim adanya ikatan persaudaraan antara Jadid dan Alwi itu pun tertolak juga karena diambil dari ruang hampa tanpa ada bukti dan dalil. Jadi, usaha Ba'alwi untuk melakukan mengambil silsilah kepada Nabi ternyata Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir. Ahmad bin Isa, dalam historiografi internal Ba'alwi bergelar Al-Muhajir. Gelar ini sebagai alibi bahwa narasi Ahmad bin Isa mempunyai keturunan di Hadramaut itu reliabel, karena ia berpindah dari Basrah ke Hadramaut dan kemudian menetap di sana, buktinya ia bergelar Al-Muhajir. Padahal, tidak ada kitab sezaman atau yang mendekati Ahmad bin Isa yang menyatakan ia berhijrah ke Hadramaut, seperti tidak juga ada dalil bahwa ia bergelar Al-Muhajir. Kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidak ada yang menginformasikan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tidak ada pula dari kitab-kitab tersebut yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir. Ahmad bin Isa dimakamkan di Hadramaut. Ba'alwi berhujah alasan hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut itu valid dan reliable dengan dalil adanya bukti arkeologis berupa makam Ahmad bin Isa di Husaisah, Hadramaut. Pertanyaannya, apakah benar makam yang diklaim sebagai makam Ahmad bin Isa itu asli? Apakah makam itu sudah dikenal sejak wafatnya Ahmad bin Isa tahun 345 Hijriyah? Sumber sezaman atau yang mendekati apa yang bisa memberi kesaksian bahwa benar Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah? Al-Janadi, wafat 732 Hasama dengan Hijriyah, sebagai sejarawan yang gemar merekam adanya makam tokoh yang diziarahi orang, tidak mencatat di Husaisah ada makam Ahmad bin Isa. Ia merekam keberadaan makam dua orang anak yang populer di sana di sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Al-Syahidain. Ia juga merekam makam seorang dokter Irak yang dianggap pahlawan di Kinan dan ia berziarah di sana. Tetapi ia tidak merekam adanya makam Ahmad bin Isa. Artinya pada tahun 732 hal lebih besar dari itu, makam Ahmad bin Isa belum dikenal, dibaca, tidak ada, seperti saat ini. Telah berjarak 387 tahun sejak wafatnya, makam Ahmad bin Isa belum dikenal orang. Lalu kapan mulai adanya cerita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah? Berita awal yang didapatkan adalah berita dari Bamah Ramah, wafat 947 Hijriyah, dalam kitabnya Kola lebih besar dari Dat al-Nahar fi Wafiyah lebih besar dari Ta'ayan al-Dahar. Dalam kitab tersebut disebutkan, ada dua pendapat mengenai makam Ahmad bin Isa. Pendapat pertama mengatakan ia wafat dan dimakamkan di Husaisah. Pendapat kedua mengatakan ia wafat di Qoroh Jashib. Lalu berdasar apa makam Ahmad bin Isa ini dipastikan ada di Husaisah seperti yang sekarang masyhur sebagai makamnya? Bamah Romah menyebutkan bahwa makam itu diyakini sebagai makam Ahmad bin Isa karena ada Syekh Abdurrahman menziarahinya, dan ada cahaya yang dapat dilihat dari tempat yang diyakini sebagai makam Ahmad bin Isa itu. Seperti itulah makam Ahmad bin Isa ditemukan, yaitu bukan berdasarkan naskah yang menyatakan bahwa ia memang dimakamkan di Husaisah, dan bukan karena memang makam itu telah ada sejak hari wafatnya yaitu tahun 345 Hijriyah, tetapi diisbat berdasarkan ijtihad. Berarti makam Ahmad bin Isa baru ditemukan, bahkan dibangun, di abad 9 atau 10 Hijriyah, yaitu sekitar 602 tahun setelah hari wafatnya. Dari sana, keberadaan makam Ahmad bin Isa di Husaisah ini, berdasar kesimpulan tidak adanya peristiwa hijrahnya ke Hadramaut, sangat meyakinkan untuk dikatakan bahwa makam itu adalah makam palsu. Historiografi tokoh Ba'alwi yang tidak terkonfirmasi kitab sezaman atau yang mendekati. Cerita tentang Ahmad bin Isa, bahwa ia seorang imam dan ulama tidak terkonfirmasi sumber-sumber sezaman atau yang mendekatinya, demikian pula ketokohan Ubaid atau Ubaidillah. Dalam literatur ulama Ba'alwi, Ubaid ditulis wafat tahun 383 Hijriyah. Ia seorang imam yang dermawan, seorang ulama yang rasih, mendalam ilmunya, guru para Syekhul Islam, pembuka kunci-kunci ilmu yang dirahasiakan, tiada ditemukan yang menyamainya di zamannya. Demikian sebagian yang ditulis ulama Ba'alwi tentang Ubaidillah hari ini. Anehnya, seorang imam besar, yang hidup di abad 4 Hijriyah, sejarahnya gelap gulita pada masanya. Tidak ada satu kitab pun membicarakannya. Jika ia imam, tidak ada seorang pengikutnya pun mencatatnya. Jika ia guru para Syekhul Islam, tidak ada seorang Syekhul Islam pun menyebut namanya, mengutip pendapat gurunya, bahkan walau hanya menulis namanya dalam silsilah sanad keguruannya.
Ia benar-benar orang besar yang mastur dan misterius. Imam besar ini hidup di abad 4 Hijriah, katanya. Ia lahir dan tumbuh besar di Basrah, lalu umur 20 tahun hijrah bersama ayahnya ke Hadramaut, Yaman. Di abad itu, di Basrah dan di Yaman, puluhan kitab ditulis, ratusan ulama hidup bergaul satu dengan lainnya, namun, di antara mereka, seorang pun tidak mencatat interaksinya dengan Ubaidillah. Kemanakah Ubaidillah sang imam besar ini bersembunyi? Nama Ubaidillah dan biografi hidupnya baru muncul 512 tahun setelah wafatnya. Sosoknya pertama kali dimunculkan oleh Ali Al-Sakran wafat 895 Hijriah. Bukan hanya menyebut nama dalam rangkaian silsilah, Al-Sakran bahkan telah berhasil mengungkap ketokohan Ubaidillah. Sesuatu yang tidak diketahui oleh ulama yang hidup sezaman atau berdekatan dengan Ubaidillah, dapat diketahui oleh Al-Sakran tanpa sumber-sumber pendukung apapun. Al-Sakran adalah pionir dalam meruntut sejarah Ubaidillah, dan sukses menjadikannya sebagai sosok menyejarah. Demikian pula tokoh lain dalam silsilah Ba'alwi seperti Alwi pertama, Muhammad dan Alwi kedua, sosoknya yang begitu punya peran penting dalam redaksi kitab-kitab Ba'alwi. Tidak terkonfirmasi sumber-sumber sezaman atau yang mendekatinya, semuanya kembali kepada kitab Al-Burkat Al-Musyikat di abad ke-9 Hijriah. Muhammad bin Ali, wafat 556 Hijriah, yang diberi gelar Sohib Mirbat oleh penulis Ba'alwi. Sosoknya ditulis oleh Muhammad bin Ali Hirit Ba'alwi sebagai imam lebih besar dari Men Mutkinan, imam yang menguasai ilmu dengan dalam wahidu asrihi fi al-ilmi wa al-amal, paling berilmu dan beramal di masanya. Tetapi sosoknya sama sekali tidak tereportase oleh ulama-ulama, baik ulama nasab maupun ulama sejarah dan tabakat biografi ulama. Alwi bin Tahir dalam kitab Ukut al-Almas mengatakan bahwa Muhammad, Sahib Mirbat, adalah penyebar mazhab Syafi'i di Hadramaut, di Far dan Yaman dan para ulama-ulama di Mirbat adalah murid-murid Muhammad, Sahib Mirbat. Berita semacam itu pun tidak bisa dikonfirmasi oleh sumber-sumber sezaman atau yang mendekatinya. Berbeda dengan ulama di Mirbat lainnya yang terkonfirmasi kitab-kitab sezaman atau yang mendekatinya, seperti Muhammad bin Ali Al-Qoliq 577H, dari tahun wafatnya kita melihat bahwa ia hidup sezaman dengan Muhammad, Sahib Mirbat. Al-Janadi dalam Al-Suluk menyebut ulama-ulama di Mirbat itu adalah murid-murid Imam Al-Qoli. Al-Janadi banyak menyebut nama-nama ulama di Mirbat, tetapi ia tidak menyebut ada seorang ulama di Mirbat bernama Muhammad, Sahib Mirbat. Begitu pula Ibnu Samrah Al-Jadi, wafat 587 Hijriah, dalam kitabnya Tabakat Fukaha Al-Yaman ia menyebut nama Imam Al-Qoli sebagai ulama di Mirbat, tetapi ia tidak menyebut nama Muhammad, Sahib Mirbat. Bahkan, gelar Sohib Mirbat, terkonfirmasi bukan gelar untuk Muhammad bin Ali, tetapi ia adalah gelar yang diberikan kepada penguasa di kota Mirbat yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Ia yang disebut terakhir, adalah sosok historis yang hidup satu masa dan satu kota dengan Muhammad bin Ali, Sahib Mirbat Ba'alwi. Al-Akhal adalah penguasa terakhir kota Mirbat dari dinasti Al-Manjawi. Muhammad Al-Akhal Sohib Mirbat disebut Al-Akhal karena memakai celak di matanya atau karena matanya ada tanda hitam sejak lahir. Ibnul Atsir, pakar sejarah abad ke-7 dalam kitabnya Al-Kamil fi Al-Tarikh menyebutkan bahwa di tahun 601 Hijriah, Muhammad Al-Akhal Sohib Mirbat digantikan oleh mantan menterinya yang bernama Mahmud bin Muhammad Al-Himyari. Sementara Muhammad bin Ali Ba'alwi, namanya tidak tercatat sebagai apapun, dengan gelar ataupun tanpa gelar, dengan disebut ulama ataupun bukan. Jika ia benar-benar sosok historis, kemana ia bersembunyi di kota Mirbat, sampai ulama pengarang kitab sejarah tak mencatatnya, padahal ulama lainnya tercatat dalam sejarah Mirbat. Keberadaan makam Muhammad bin Ali, Sohib Mirbat, hari ini pun patut kita telusuri keasliannya. Benarkah makam itu ada di Mirbat sejak abad ke-6 Hijriah? Makam Muhammad, Sohib Mirbat, hari ini mempunyai batu nisan dengan ukiran yang bagus. Inskripsi batu nisan itu berangkat tahun 556 Hijriah. Apakah benar batu nisan itu dibuat tahun 556 H? Di Yaman abad ke-6 belum dikenal seni pahat batu. Hal tersebut difahami dari bahwa para raja yang berkuasa di Yaman pada abad 6 dan sebelumnya, dari dinasti Al-Manjawi dan dinasti Al-Habudi, makamnya tidak ada yang berbatu nisan dengan pahatan kaligrafi. Bagaimana orang biasa, nisannya berpahat indah dengan harga yang mahal, jika rajanya saja tidak.
Sejarah Muhammad bin Ali, wafat 652 Hijriah, yang kemudian diberi gelar Al-Faqih Al-Muqaddam oleh penulis-penulis Ba'alwi. Kesejarahannya juga tidak terreportase para ulama sezaman. Muhammad Diyah, sahab dalam Hamisi Syams al-Dahirat menyebutkan tentang Faqih Muqaddam. Ia adalah salah seorang yang paling populer, ia seorang ulama besar yang berhasil mengumpulkan ilmu dan amal, ia adalah ulama yang telah laik berijtihad karena telah mencapai derajat ilmu riwayat dan ilmu logika. Karena itulah ia bergelar Al-Faqih Al-Muqaddam, rajanya ahli fikih, dan Al-Ustadz Al-Azam, guru besar. Tidak ada ulama sebelumnya yang bergelar seperti dia. Ia adalah seorang al-muhadis, ahli hadits, al-mudaris, dosen, mursyid tarekat, dan juga seorang mufti, ahli fatwa. Ia adalah tempat berlindung bagi orang lain. Lalu, apakah ulama-ulama pada zamannya mereportase sosoknya sebagai sosok kesejarahan yang luar biasa seperti disebutkan itu? Sayang, sosok Faqih Muqaddam ini sama sekali tidak terreportase oleh ulama-ulama sezaman sebagaimana fenomena kesejarahannya hari ini yang kita kenal yang penuh dengan keluar biasaan. Sosoknya sunyi di tengah masifnya kitab-kitab ulama yang ditulis di masa itu. Jangankan di dunia Islam secara luas, di sekitar Yaman saja, namanya di masa itu tidak terkonfirmasi. Kitab Al-Suluk 732 Hijriyah, dan Kitab Tabakat Fuqaha Al-Yaman 586 H pun tidak menulis namanya. Namanya muncul, berbarengan dengan kemunculan nasab Ba'alwi dalam Kitab Al-Burqat Al-Musyikat. Interpolasi dan moral ilmiah Ba'alwi. Kajian literasi nasab Ba'alwi yang penulis lakukan mengarah kepada kesimpulan adanya pola dan algoritma dari sebuah konstruksi sejarah yang sengaja diciptakan bukan berdasar fakta sejarah sesungguhnya. Historiografi dari sebuah hipotesa dari sebuah komunitas tertentu yang memiliki irisan dengan kepentingan tertentu, patut dicurigai validitasnya. Yusuf Jamalulail mentahqiq Kitab Abna, Al-Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wa Al-Husain. Kitab tersebut karya Ibnu Tabataba. Mengenai hari wafatnya pengarang ini, pentahqiq atau penerbit memuat 2 angka tahun wafat pengarang. Dalam halaman ke-7 disebut wafat tahun 199 H, dalam halaman lain disebut 478 H. Dan dalam cover ditulis tahun 478 Hijriah. Kitab ini bisa disebut palsu karena kitab ini tertulis dengan judul Abna, Al-Imam, namun isinya bukan semata kitab tersebut, namun telah diinterpolasi tambah kalimat para penyalin dan pentahqiq. Kitab ini isinya telah diinterpolasi oleh 4 orang yaitu, Ibnu Sodaqoh Al-Halabi, wafat 1180 Hijriah, Abul Aun As-Sifarini, 1188 Hijriah, Muhammad bin Nasar Al-Maqdisi, wafat 1350 Hijriah, dan Yusuf Jamalulail, 1938 Masehi. Tambahan itu tidak diberikan pembeda, jadi seakan seluruh isi kitab itu karya pengarang yang asli yaitu Ibnu Tabataba. Dalam kitab itu, nama Ubaidillah Abdullah disebut anak Ahmad. Namun kalimat itu jelas bukan dari kalimat pengarang kitab. Kitab Tarikh Hadramaut, atau disebut juga Kitab Tarikh Sanbal, karena, katanya, ia karya Syekh Syanbal Ba'alwi, wafat 920 Hijriyah di dalamnya, diantaranya, menerangkan tentang bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam adalah seorang alim al-Robani, ulama yang menguasai seluruh ilmu umdat al-muhakikin, tumpuan para ahli tahqiq, dan salah seorang wali kutub. Kitab ini dicetak oleh Maktabah Sana Al-Atsariyah tahun 1994 Masehi, 1414 Hijriah, ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Kitab ini dicurigai menjiplak dari kitab Tarikh Ibnu Hisan, terlebih Syekh Sanbal adalah orang yang tidak dikenal para ulama, sepertinya naskah tersebut baru saja disalin dan penulisnya tidak hidup pada abad ke-10 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh pentahqiq, Abdullah Al-Habsyi. Kitab Al-Bahafi Tarikh Hadramaut, karya Abdurrahman bin Ali bin Hisan W. 818 H, ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi, diterbitkan oleh Darul Fatah tahun 2019. Kitab ini merupakan kronik sejarah Hadramut dari tahun 424 sampai 926 Hijrah, menurut pengakuan pentahqiqnya, dicetak dari manuskrip yang tidak lengkap. Ada beberapa tahun yang hilang, lalu pentahqiq melengkapinya dari kitab Tarikh Sanbal yang terindikasi palsu di atas. Kendati ada pengakuan bahwa kitab yang ditahqiqnya itu ada tambahan, tetapi Al-Habsyi tidak memberi pembeda mana redaksi asli dari manuskrip kitab Al-Baha, dan mana redaksi yang merupakan tambahan dari pentahqiq.
Dalam kitab ini disebutkan bahwa Fakih Mukodam wafat tahun 652 Hijriah. Seakan benar sosok Fakih Mukodam itu telah dicatat penulis sejarah, tetapi ketika dilihat dalam footnote-nya, Abdullah Al-Habsyi menyatakan bahwa informasi tentang wafatnya Fakih Mukodam itu tidak disebut dalam manuskrip Hamzah karena kertasnya rusak, seakan ia ingin mengatakan bahwa yang berada dalam versi cetak itu berasal dari manuskrip Ba, padahal manuskrip kitab Ibnu Hisan itu hanya ada satu dan itu pun tidak lengkap. Apabila ia pentahkik yang jujur, maka seharusnya ia biarkan tempat itu tanpa keterangan, tidak kemudian ia isi sendiri sesuai dengan kemauan dan kepentingannya. Oleh karena itu, kitab ini tidak bisa menjadi rujukan sebagaimana kitab Abna Al-Imam. Kitab Al-Imam Al-Muhajir, ditulis oleh Muhammad Diyah Shihab dan Abdullah bin Nuh. Kitab ini terdiri dari sekitar 244 halaman, diterbitkan oleh penerbit Dar al-Syar tahun 1400 Hijriah, 1980 Masehi. Kitab ini merupakan biografi dari Ahmad bin Isa yang oleh kalangan Ba'alwi kemudian diberikan gelar Al-Muhajir. Kitab ini diawali dengan mengutarakan keadaan kota Basrah abad keempat Hijriah yang gemilang dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Latar belakang sejarah ini dipetik dari referensi sejarah yang kredibel seperti kitab-kitab karya Ibnu Halikan, Ibnul Atsir, Al-Masuti, Ibnu Jarir, Al-Sayuti dan sebagainya. Tetapi, ketika menjelaskan tentang biografi dari Ahmad bin Isa sendiri, penulisnya tidak mencantumkan referensi dari mana ia mendapatkan berita itu. Seperti ketika ia menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mulai belajar dari kedua orang tuanya. Tentu semua anak akan belajar dari kedua orang tuanya. Ini masih bisa difahami walau tanpa referensi. Kemudian dilanjutkan, bahwa Ahmad bin Isa gemar menuntut ilmu dari para ulama, baik di Basrah maupun di kota-kota lainnya di Irak. Penjelasan ini seharusnya sudah menyebutkan siapa ulama-ulama yang didatangi oleh Ahmad bin Isa, dan dari mana penulis kitab ini mengetahui berita itu. Namun paragraf ini tanpa referensi, agaknya ia keluar dari imajinasi penulis tentang banyaknya ulama di Irak waktu itu, dan asumsi bahwa kemungkinan besar itulah yang dilakukan remaja seusia Ahmad bin Isa ketika berada di lingkungan para ulama. Referensi kemudian disebutkan pada paragraf yang lain, diambil dari kitab Saurah al-Zanji, yaitu ketika menerangkan bahwa Basrah ketika itu merupakan pusat pemikiran yang besar. Kota tempat bersinggungannya berbagai macam aliran filsafat, keyakinan dan pemikiran. Rupanya, penulis kitab ini sangat bersusah payah mencari sosok Ahmad bin Isa dalam kitab-kitab sejarah atau kitab lainnya. Ketika menemukan nama Ahmad bin Isa, lalu tanpa diteliti lebih lanjut, langsung saja diambil, kesalahan fatal pun terjadi, ketika mengutip sosok Ahmad bin Isa yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad. Disebutkan dalam kitab itu, Ibnu Jarir al-Tabari menerima surat dari Ahmad bin Isa al-Alwi dari kota Basrah, lalu Ibnu Jarir membalasnya dengan kalimat, "Wahai amirku." Penulis kitab ini kemudian menyatakan, cukuplah untuk mengetahui betapa agung kedudukan Ahmad bin Isa, dari penyebutan Ibnu Jarir terhadapnya, "Wahai amirku." Penulis tidak teliti, atau pura-pura tidak mengerti, bahwa Ahmad bin Isa al-Alwi yang dimaksud dalam kitab Tarikh Baghdad itu, bukanlah Ahmad bin Isa al-Nakib, tetapi sosok lain, yaitu Ahmad bin Isa bin Zaid. Lalu tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, penulis kitab ini sama sekali tidak menyebutkan sumber, kecuali dari majalah Al-Rabitah tulisan Ali bin Ahmad al-Atas. Kejadian tahun 317 Hijriah diceritakan oleh orang yang hidup 1000 tahun lebih setelah wafatnya, dengan tanpa sumber dari mana ia mengetahui berita itu. Pola penulisan seperti itu, kita jumpai dalam kitab tersebut pada halaman-halaman selanjutnya sampai akhir kitab. Kitab Gurar al-Baha al-Dawi wa Durar al-Jamal al-Bahi, yang lebih dikenal dengan nama Kitab Al-Gurar, karya Muhammad bin Ali Hirit Ba'alwi, wafat 960 Hijriah diterbitkan oleh Maktabah Al-Azhariyah, tahun 2022, tanpa pentahkik. Dalam kitab ini disebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Hadramaut tahun 317 Hijriah. Penyebutan itu tidak bersumber referensi apapun. Cerita tentang orang di masa lalu tanpa adanya sumber disebut dengan dongeng. Disebutkan pula, bahwa Ahmad bin Isa mengungguli teman-temannya dalam kebaikan. Untuk kisah ini dan sebab hijrahnya Ahmad bin Isa, Al-Gurar mengutip dari kitab Al-Jauhar Al-Syafaf, kitab karya Al-Khatib yang telah penulis sebut dalam berbagai tulisan sebagai kitab yang tidak laik dijadikan rujukan karena penulisnya tidak jelas.
Dilihat dari segi isi pun, kitab itu penuh dengan cerita-cerita dusta. Dapat dikatakan, kitab Al-Ghurar ini, mengenai nasab dan sejarah Ba'alwi, bersumber pokok kepada satu kitab abad 9, yaitu Al-Burqat Al-Musyikat karya Al-Sakran 895 Hijriyah ditambah kitab Al-Jauhar Al-Syaffaf 855 H yang problematis itu. Kitab Uqud Al-Almas, karya Alwi bin Tahir bin Abdullah Al-Haddad, diterbitkan oleh Matba'ah Al-Madani tahun 1388 Hijriyah 1968 Masehi. Kitab ini merupakan biografi dari Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ketika menjelaskan tentang nasab Ba'alwi, kitab ini pun mentok kepada kitab Al-Jauhar Al-Syaffaf. Tidak bisa mencari yang lebih tua agar ketersambungan itu masuk akal. Dalam kitab ini pula, disebutkan bahwa nasab Ba'alwi telah diitsbat oleh Raja Yaman pada tahun 1351 Hijriyah, sekitar 90 tahun yang lalu. Pengitsbatan itu, menurut kitab ini, setelah timbulnya celaan dari orang-orang Khawarij akan nasab mereka. Dari sini diketahui, setidaknya telah beberapa kejadian keraguan dan gugatan kaum muslimin terhadap nasab Ba'alwi yang dapat dibaca dari kitab-kitab Ba'alwi sendiri. Bersamaan dengan itu, Ba'alwi selalu dapat melewatinya dengan meminta secari kertas itsbat dari orang atau lembaga yang mau membantunya. Zaman dahulu itu, untuk keraguan nasab akan berakhir dengan itsbat demikian, karena ilmu genetika belum mapan. Hari ini, setiap persengketaan nasab akan dapat dikonfirmasi dengan melakukan tes DNA yang akan dapat menelusuri sambungan darah seseorang sampai ribuan tahun ke atas. Maka ketika hari ini Ba'alwi telah terbukti putus nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW secara kajian ilmu nasab, sejarah dan DNA berdasar sampel anggota Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA, jika mereka bergeming bahwa nasab mereka tersambung, untuk membuktikannya tidak ada jalan lain kecuali tes DNA satu persatu. Siapa tahu ada di antara mereka yang terkonfirmasi secara DNA. Kesimpulan. Nasab Ba'alwi tidak layak lagi untuk diperdebatkan secara studi sejarah dan ilmu nasab karena hasil tes DNA mereka terbukti B haplogrup G, tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW secara garis ayah. Sedangkan para ahli DNA telah memitigasi haplogrup Nabi Muhammad SAW adalah haplogrup J1. Secara ilmu nasab mereka batal dan mardud tertolak karena tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab yang banyak ditulis dari abad ke-4 sampai 9 Hijriyah. Ubaid tidak terkonfirmasi sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab-kitab sejarah yang ada di masa Ubaid sampai Faqih Muqaddam tidak mencatat ketokohan mereka sama sekali, bahkan, dari Faqih Muqaddam sampai Ubaid terindikasi sebagai sosok-sosok yang fiktif dan ahistoris. Tulisan ini sebagian besar disarikan dari buku penulis, membongkar skandal ilmiah genealogi dan sejarah Ba'alwi. Ini Ba'alawi asli dari Yaman. Banu Alawi adalah keluarga terhormat, syarif, di Yaman. Sejarawan menyebut, syarif, untuk keluarga Banu Alawi bukan karena ia keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi karena memang mereka adalah keturunan Kahlan bin Sabah yang merupakan penguasa Hadramaut dari dinasti Kahtan. Kahlan sendiri adalah saudara kandung dari Himyar bin Sabah. Keluarga Banu Alawi dinisbahkan kepada Alawi bin Ayyan Alyan dalam riwayat lain. Hal ini, seperti diriwayatkan oleh sejarawan Yaman, Al-Hamadani, wafat 344 Hijriyah, dalam kitabnya, Al-Iqlil fi Ahbaril Yaman wa Ansabi Himyar, kitab Al-Iqlil memuat kisah-kisah negara Yaman dan nasab Himyar. Demikian juga disebut dalam kitab Jamharat Ansabil Arab, kitab kumpulan nasab orang Arab karya Ibnu Hazm, wafat 456 Hijriyah. Al-Hamadani berkata, perhatikan kalimat wamin asyarfi Bani Alawi, dan sebagian dari syarif-syarif Bani Alawi. Bani Alawi sejak dulu disebut Asraf, bukan karena ia keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang terhormat atau karena mereka keturunan Kahlan dari Bani Kohten yang menguasai Hadramaut di abad ke-4 sebelum Islam. Alawi bin Ayyan ini, hidup satu masa dengan leluhur Nabi Muhammad SAW, Qusay bin Kilab. Nantinya, keturunan Alawi bin Ayyan ini disebut Banu Alawi, dan banyak melahirkan tokoh-tokoh besar dalam perjuangan Islam dan dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hadits. Ibnu Hazm menyebut, keturunan Banu Alawi yang populer diantaranya adalah Yazid bin Qais, yang menjadi Sohibu Syurtoh, kepala polisi, di masa Sayyidina Ali lihat Jamharat Ansabil Arab, halaman 896. Al-Hamadani menyebut Yazid bin Qais ini sebagaimana disebut Ibnu Hazm, kecuali itu,
Al-Hamadani pula menyebut bahwa Qais ini juga diangkat Ali sebagai penguasa Asfihan. Lihat Al-Iqlil, halaman 35. Nama lain yang populer dari keluarga Banu Alawi adalah Amr bin Salmah. Al-Hamadani menyebutnya sebagai Syarifan Nabihan Sahinan Kaliman, seorang syarif yang cerdas, penghafal yang kuat, dan ahli bicara. Ia termasuk orang dekat Sayyidina Ali. Ketika Hasan bin Ali mengadakan perdamaian dengan Muawiyah, Amr bin Salmah diutus Hasan bersama Muhammad bin al-Asy'ats untuk menemui Muawiyah. Muawiyah sangat kagum kepada Amr akan kelantangan dan kefasihannya dalam bicara, juga akan kecerdasannya. Muawiyah bertanya kepada Amr, apakah engkau dari keluarga Mudar? Amr menjawab, ana Amr bin Salmah al-Hamadani al-Arhabi al-Alawi, aku adalah Amr bin Salmah dari Hamadan, kemudian dari Arhab, kemudian dari Banu Alawi. Lihat Al-Iqlil halaman 36. Hamadan dan Arhab adalah dua buah kota Yaman. Di antara keluarga Banu Alawi juga dikenal sebagai para perawi hadits. Di antara para perawi hadits dari keluarga Banu Alawi, seperti yang disebut oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Al-Tahzib, adalah Amr bin Salmah di atas. Selain disebut al-Asqalani, Amr bin Salmah disebut juga oleh Abi Hatim al-Razi dalam kitabnya Al-Jarhu wa Ta'dil, disebut pula oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, dan Al-Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Selain dari Amr bin Salmah, perawi hadis dari keluarga Banu Alawi adalah Amr bin Yahya. Ia adalah salah satu guru dari Ibnu Abi Syaibah. Demikian kisah tentang keluarga Banu Alawi di Yaman yang dicatat oleh ulama abad ke-4 Hijriyah. Pertanyaannya, apakah Syarif Abul Jadid wafat 620 Hijriyah, seorang ahli hadits yang disebut kitab Al-Suluk di abad ke-8 sebagai keluarga Ba'alawi, Ashraf dari Hadramaut, itu adalah merupakan Banu Alawi yang disebut Al-Hamadani di abad 4 itu. Jika benar Syarif Abul Jadid adalah Banu Alawi tersebut, maka ia bukanlah keturunan Nabi Muhammad Hijriyah. Lalu apakah keluarga para Habib itu adalah Banu Alawi tersebut? Kemungkinannya sangat kecil. Kenapa? Karena keluarga para Habib itu datang ke Hadramaut diperkirakan baru abad ke-7 Hijriyah, yaitu mulai dari Fakih Muqaddam atau ayahnya, bukan seperti yang terdapat dalam kitab-kitab para Habib yang katanya hijrah di abad ke-4 Hijriyah. Kitab Al-Suluk ketika menyambungkan nasab Syarif Abul Jadid kepada Ahmad bin Isa adalah suatu kekeliruan riwayat. Atau, hanya ditambahkan oleh penyalin kitab tersebut di abad ke-9, sementara Al-Janadi, pengarang kitab Al-Suluk tidak menyebutkannya. Hal itu sangat memungkinkan, karena Al-Janadi sendirian dalam meriwayatkan hal tersebut. Tidak ada kitab yang semasa atau sebelum Al-Janadi yang menyambungkan nasab Syarif Abul Jadid kepada Ahmad bin Isa. Kata Gus Rumail, kalimat Syarif itu menunjukkan bahwa ia merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Realitasnya, kalimat Syarif atau Ashraf dalam tradisi penulisan kitab sejarah tidak melulu menunjukkan ia keturunan Nabi Muhammad SAW, seperti kutipan yang penulis kutip dari kitab